Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bersama Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program yang khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, di episode kali ini kita akan mengangkat satu tema mengenai membangun brand lokal di Batam. Dan seperti biasa kita bersama narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Hendri Harulan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Hendri, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah. Puasa sudah lancar Pak? Lancar, Alhamdulillah. Ini udah hampir jam 5 nih. Mudah-mudahan 1 jam lagi kita akan berbuka puasa bersama di rumah masing-masing. Tetap amin, Allahumma amin. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Dan selanjutnya ada Ibu Ipon Malonda yang merupakan owner dari Dapur Dapanes. Saya panggilnya Ibu Ipon. Ipon mungkin apa sedikit bisa berkomentar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat semua. Ini kita dari Dapur Dapanes. Dapur Dapanes. Yes. Baik, ini kan sesuai hari ini kita mengangkat tema mengenai membangun brand lokal. Ini Dapur Dapanes ini salah satu brand yang ada di Batam dan mungkin didirikan juga di Batam ya. Iya. Artinya Dapur Dapanes itu merupakan brand lokal Batam gitu ya. Benar. Nah, mungkin saya ke Ibu Ipon dulu. Gimana perjalanan awal berdirinya Dapur Dapanes ini di Batam gitu? Iya. Awalnya dari tahun 2001 itu berdasarkan karena hobi ya, hobinya baking, hobinya bikin kue, utak-utik resep, dan saya juga backgroundnya juga kursus baking gitu ya. Mulai-mulai bikin, awalnya tuh saya titip-titip dulu di warung. Tutup-tutup dulu di warung, nanti sore diambil. Dan kebetulan peminatnya banyak ya, jadi kadang-kadang kita nggak pernah ngambil, masih ada sisa tuh nggak pernah, selalu habis. Itu saya lakukan bertahun-tahun waktu anak saya masih kecil-kecil. Itu saya sejak tahun berapa Bu? 2001. 2001. Iya, dari 2001 saya mulai dari cuma 1 resep, 2 resep, 3 resep bertambah. Lalu saya di tahun 2009 itu dipercaya untuk PT Panasonic sama PT Hightech Seraya untuk jadi supplier snack box untuk coffee breaknya karyawan. Ya, sejak itu kita mulai menambah menu, mempelajari lagi menambah-nambah menu gitu. Dan yang saya angkat itu juga karena saya asli orang Manado ya, jadi saya pengen makan panada, belum ada nih Pak di sini di Batam. Jadi saya angkat panada khas Manado untuk dikonsumsi sama masyarakat Batam, dan peminatnya juga luar biasa. Selain orang-orang Manado yang di Batam, juga masyarakat luas Batam. Tapi untuk menu-menu awal yang Ibu buat itu, yang banyak peminatnya apa? Yang paling banyak peminatnya itu roti goreng panada ini, lalu risoles, sus yang basic ya, sus gitu. Yang saya bikin rata-rata roti goreng itu paling favorit ini Pak. Kalau bolen ini menu kita belum lama, belum 1 tahun. Ini khas Manado juga? Kalau ini khas Manado, ya. Iya. Baik, saya ke Pak Hendri. Kalau kita lihat brand-brand lokal di Batam sendiri saat ini perkembangannya seperti apa Pak? Mungkin banyak brand-brand baru yang muncul di kota Batam sendiri. Ini pandangan dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, ya kita berterima kasih kepada Bu Ipon ya, telah bersedia bersama kami Dinas Koperasi Usaha Mikro dalam rangka kita terus bergerak
mencari informasi-informasi dan membantu para pelaku usaha agar terus berkembang. Kita berharapkan demikian. Jadi majunya para pelaku usaha di Kota Batam itu merupakan indikator dari keberhasilan kita juga dalam melakukan pembinaan. Terkait dengan hari ini kita melakukan kegiatan talkshow dengan Batam TV, artinya kita melakukan promosi lah, perkenalkan produk yang dibuat oleh Dapur Davanes. Dalam rangka bagaimana melakukan marketing atau pemasaran. Ini dalam rangka kita melakukan pemasaran. Terkait dengan produk-produk lokal, ya saya sering sampaikan bahwasanya Kota Batam ini terdiri dari hampir 1.300.000 penduduk yang cukup banyak ragamnya, banyak sukunya, banyak agama dan sebagainya lah ya. Jadi tidak satu rumpun. Jadi saya sampaikan bahwasanya ya Batam ini sama dengan Jakarta kecil gitu kan. Little Jakarta ya. Iya, Little Jakarta. Jadi seperti disampaikan oleh Mbak Ivon tadi, ini merupakan apa namanya tadi disebut ya? Fanada ya. Ya, saya asli orang Melayu, memang belum pernah dengar Fanada. Kalau ini kita sebut roti goreng. Hampir sama itu Pak sebenarnya. Tapi kalau dari Manado disebut Fanada. Ya, di Kota Batam ini pasti ada komunitas orang Manado. Banyak, luas. Orang yang Manado yang ada di Batam ini tentu rindu dengan makan-makannya asli dari Manado asli. Ya, artinya pasarnya kebuka di sini Pak ya. Pasarnya pasti terbuka. Sama dengan roti goreng, kalau kita di sini roti gendang atau luti gendang bahasa Tarempa kan, isinya ya roti goreng yang di dalamnya pedas, isinya ikan ya, abon sejenis abon. Kalau ini disuir Pak. Jadi bedanya cuma itu. Jadi memang ya itu makanya disampaikan tadi bahwasanya yang namanya kue-kue seperti ini tentu banyak digemari dan banyak dicari oleh masyarakat Batam. Makanan-makanan yang ringan, kuliner seperti ini kan ya mungkin makanan sore dampingi dengan teh dan lain sebagainya. Ya, ini sangat menarik dan kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro ya terus mendorong lah para pelaku usaha untuk terus berinovasi. Di samping makanan-makanan yang mungkin dibuat hari ini harus terjual hari ini ya seperti Fanada ya. Ya, Ibu juga memproduksi kue-kue dalam bentuk kering seperti ini. Ini bisa tahan lama, khas lebaran ya. Mungkin expirednya mungkin bisa setahun ini mungkin. Enggak Pak, kalau 1 tahun enggak. Bisa paling lambat itu ya 2 bulan lah. 2 bulan. Karena kami enggak pakai pengawet apapun. 2 bulan 3 bulan ya. Jadi kue kering ini juga ya yang namanya masyarakat Batam ini kan tidak hanya pada masa lebaran, tidak di masa itu juga orang akan mencari sebagai hiasan meja, temannya teh dan lain sebagainya. Kami terus memberikan apresiasi lah kepada para pelaku usaha di Kota Batam untuk terus berinovasi, membangun, karena ekonomi Batam menggeliat karena adanya pelaku usaha ini juga membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Batam semakin meningkat lah. Ya, itu ya mudah-mudahan terus dapat kita bantu para pelaku usaha untuk terus berkembang. Saya rasa itu. Baik, saya ke Ibu Ivon. Ivon, dari segi nama ini kita Dapur Davanes. Mungkin ada filosofi sendiri dan background dari Ibu Ivon sendiri sebelumnya apa? Karena ini karena menjalankan UMKM ini karena hobi, karena passion dari situ atau seperti apa? Iya, sebenarnya itu termasuk passion saya, baking gitu ya. Jadi awal-awal itu saya nggak tahu juga mau bikin nama apa gitu kan. Dan kebetulan anak kami itu 3 gitu ya. Jadi suami saya juga suka masak, saya suka baking gitu. Jadi kalau saya yang bikin kue, suami yang masak ya, gitu kan. Jadi saya pakai nama Dapur Davanes itu
basicnya dapurnya anak-anak saya. Jadi ada anak saya 3, David, Dennis, dan Vanessa saya gabung namanya. 3 anak itu 3 digabung anak namanya. itu, iya, jadilah Davanes. Jadi 3 anak digabung mau jadi gimana ya gitu kan? Oh, Davanes aja deh, David, Dennis, dan Vanessa Ini gitu. namanya dari segi namanya cukup komersil, kedengarannya gitu, komersil ibu ya. Iya. Nama anak 3 digabung jadi 1. Iya. Nah, kalau untuk strategi ya, mungkin lebih ke pemasaran atau memastikan brand ini bisa bertahan ini udah puluhan tahun ya, Men. Iya. Apa yang biasa Ibu tekankan untuk pemasaran agar bisa bertahan lama sampai saat ini? Saya pakai strategi marketingnya itu kebetulan customer itu saya anggap bukan cuman saya owner, kamu buyer. Yeah. Nah, itu bukannya, lebih ke saya lebih kedekatan emosional ya gitu. Iya, jadi seperti teman kita bikin. Jadi kalau customer datang ke saya itu, Bu Ivon bisa dibantu nggak? Ini saya budgetnya segini untuk acara ini gitu. Saya pasti akan berusaha bantu, Pak. Kami mau cari dana amal ini, boleh nggak harganya? Karena kue di sini agak tinggi, boleh nggak diskon dari segini? Yang bisa kita bantu pasti saya bantu. Nah gitu. Jadi customer saya itu nggak sampai ke sini tuh mentok, oh nggak bisa karena harganya nggak masuk gitu, nggak mungkin. Nah, pasti mereka akan balik lagi. Ini bisa nggak Bu dibantu? Akan saya bantu. Dan jadi customer itu saya anggap seperti teman. Jadi dia bolak-balik datang lagi. Walaupun acara dadakan, kadang jam 11 malam dia WA saya, kami butuh jam 6 pagi. Sedapat mungkin saya bisa, saya pasti kerjakan, Pak. Berarti nah, ini itu mungkin membangun ikatan emosional. Iya, ya, Bu, benar, ya? ikatan emosional. Walaupun di mana orang tetap nyari ke sini. Iya, gitu. benar. Ini Pak, gimana Pak ini strategi pemasaran seperti ini? Iya, ini pernah saya sampaikan juga pada talkshow kita yang lain. Jadi memang strategi pemasaran ini merupakan suatu hal yang mungkin dapat menarik simpati bagi para konsumen gitu kan. Dua merasa dekat gitu, Pak. Iya, merasa dekat. Jadi memang pernah saya sampaikan ya, dengan konsumen ya kita harus mendekatkan diri gitu. Iya, Mendekatkan diri dalam artian ya apa saja yang diinginkan konsumen, ya mau tidak mau kita harus cari solusinya. Walaupun mungkin kita mentok tidak dapat memenuhi keinginannya, tetapi paling tidak kita ada solusi. Iya, betul. Ya, diberikan Seperti solusi, itu. jangan ditolak mentah. Kalau Iya, ditolak mentah benar. yakin Iya, nggak balik akan lagi. datang lagi. Nggak balik lagi. Nah, itu Benar. strategi Iya. kita marketing Iya, atau benar. pemasaran. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Mbak Ivon tadi itu sudah melaksanakan bagaimana strategi dari kita melakukan pemasaran. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk sekarang kan zamannya sosial media, bagaimana Dapur Davanes ini memanfaatkan platform sosial media yang ada saat ini? Iya, Mungkin maksimal. untuk pemasaran dan juga promosi Iya, seperti apa? sangat maksimal sih kita manfaatin sosial media karena sosial media itu paling cepat menurut saya. Iya. Jadi dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook itu kita tiap hari update status WA juga kita update. Ini kue yang ready tuh hari ini apa? Jadi memang responnya cepat. Saya dong, saya mau itu cepat banget. Jadi kita tiap hari kue keluar dari kitchen kita foto langsung kita ini ready ya. Karena toko saya bukan toko offline, jadi nggak banyak yang datang walk in, tapi mereka datang buat ngambil aja. Buat ngambil, iya, udah buat janjian ngambil yang udah sebelumnya, jadi, yang udah kita bikin. Makanya di toko online kita selalu kita bilang jangan calling, kalau bisa sih WhatsApp aja pasti kita bales gitu. Dan H-1 itu pasti bisa kita kerjakan. Gitu, kasih saya waktu 1 hari aja bisa kita kerjakan gitu. Tapi kalau untuk sekarang Bu, di tahun 2025 khususnya season mau lebaran ini, apa aja yang tersedia di Dapur Davanes? Ya, kita bikin beberapa jenis hampers dari yang mulai harga ekonomis sekali, dari harga yang 160.000 untuk 2 toples ini sampai harga yang 430 untuk 1 set. Ini sudah termasuk paper bag, cardnya dan hardbox. Jadi buat kasih klien, buat kasih ini ya kerabat ya, ini sangat pantas banget. Dan ini tiap tahun selalu kita bikin paling best seller. Ini yang hampers ini, kita bilangnya premium hampers ya. Jadi kalau yang ini saya bikin yang agak ekonomis juga, ini 220.000 2 toples. Jadi tinggal dikasih juga, udah saya kasih hashtag juga supaya mau ngasih ke kerabat juga bisa. Jadi ada yang pakai ekonomis juga ya? Iya, ada ekonomis juga. Banyak pilihan di sini Banyak sesuai pilihan, kebutuhan ya lah. Iya. Gimana Pak kalau melihat brand atau packaging yang ditawarkan dari Dapur Davanes ini Pak? Ya, jadi Ini udah cukup siap bersaing atau
udah cukup bagus atau Pak? Sudah cukup. Kita memang Dinas Koperasi Usaha Mikro pada setiap tahun anggaran itu kita sering melaksanakan kegiatan pelatihan. Pelatihan packaging, kemudian pelatihan marketing, itu kita sering lakukan. Saya tak tahu nih Mbak Ivon ini pernah ikut di kegiatan di klub kita ataupun tidak, ataupun mungkin ilmunya sudah dapat sebelumnya gitu. Apakah dapat dari mana? Tadi disampaikan oleh Mbak Ivon, artinya itu memang melalui online pemasarannya, melalui IG, mungkin Facebook, mungkin apa segala macam, itu sangat-sangat membantu. Artinya setiap barang keluar dari kitchen, foto kirim pasti datang. Artinya itu memang sudah mapan. Jiwa entrepreneurnya Pak. Marketing pemasaran. Kebetulan juga tuh. Ini followernya juga follower yang aktif tiap hari ngelihat gitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan packagingnya, ini memang sudah inovatif kali gitu. Jadi Mbak Ivon ini membuat dari berbagai macam bentuk dan harga gitu. Ada yang premium, ada yang mungkin ini apa istilahnya tadi? Agak standar Pak, 220. Medium lah ya. Medium ya kan. Jadi artinya itu memang standar. Jadi memang ada yang untuk sebagai oleh-oleh kepada pimpinannya, mungkin harus beli yang premium. Ini Mbak pun siapkan. Ada yang mungkin oleh-oleh mau lebaran masuk sebagai parcel, mau kasih teman pacarnya atau gitu ya Pak. koleganya, mungkin cari yang harga sesuai budget lah ya. Misalkan juga disiapkan. Jadi memang sudah membaca kebutuhan pasar, keinginan orang marketnya. Jadi memang jiwa entrepreneurnya memang udah masuk. Jadi ini tinggal jalan aja. Kalaupun mungkin tinggal mengembangkan dapur atau menambah karyawan, kita berharap supaya terus berkembang lah. Baik, mungkin kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait membangun brand lokal di Batam. Dan bagi sahabat TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya, aktivis Sahabat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan bagaimana membangun brand lokal di Batam. Kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendri Agulat, dan juga Ibu Ipon Maleda yang merupakan owner dari Dapur Dapanes. Kita masuk di segmen kedua. Mungkin saya ke Ibu Ipon dulu. Ini kan usaha dari Dapur Dapanes sudah lama, tapi bagaimana cara Ibu mempertahankan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Dapur Dapanes hingga bertahan sampai sekarang? Ya, cara saya ya pastinya saya terjun langsung di dapur. Jadi melalui prosesnya sampai QC-nya saya terjun langsung. Juga. Iya. Jadi saya nggak gampang mengalih tugaskan saya ke orang lain. Tetap saya kontrol. Jadi saya tetap bekerja di sini Senin sampai Sabtu. Dan kalau karyawan malah pulang jam 5, kita malah belum pulang, kan gitu. Kita masih siapin lagi yang buat besok. Dan kita yang paling start paling pagi juga karena kita yang prepare apa yang mau dilakukan hari ini juga tetap under pengawasan kita gitu. Tapi sekarang yang bekerja dengan Dapur Dapanes itu ada berapa orang? 6 orang. 6 orang. Iya. Terus basic mereka seperti apa backgroundnya? Backgroundnya ada yang awalnya belum bisa bikin kue sampai kita ajarin sampai bisa. Ada juga yang lulusan sekolah baking yang kita jadi asisten saya juga di sini. Jadi macam-macam dari macam-macam ini background gitu. Ada juga yang mahasiswa, admin saya malah mahasiswa Pak. Jadi malamnya dia kuliah, pagi dia sampai jam 5 kerja sama saya jadi admin. Padahal masih kuliah di UIB jam 5. Luar biasa kan semangatnya. Kalau untuk tadi untuk mempertahankan kualitas, nah kalau untuk pemasarannya, misalnya ada komplainan dari customer gitu melalui sosial media atau platform lainnya, apa yang biasanya cara untuk Ibu menyikapi komplainan dari customer ya? Alhamdulillah selama ini tuh puji Tuhan nggak ada sih komplainnya. Paling mereka bilang kalau agak telat, kalau lagi rame gini pengantarannya agak lambat. Saya bilang wajar lah, kan banyak gitu ya. Nah kalau bulan puasa gini dikejar orang mau buka puasa, kita dikejar-kejar, dikebut-kebut di belakang, kok belum datang, wajar. Menurut saya sabar ya gitu. Tapi kalau komplainan rasa, sejauh saya bisa menyikapinya, misalnya kurang pedas nih sekarang gitu, karena saya juga nggak bisa tahu ya, cabai itu standar pedasnya aja berbeda. Ya kan, kalau kita pakai sekilo hari ini pedas, belum tentu besok sekilo itu pedas Pak, gitu kan. Nah karena kadar cabai aja pedasnya berbeda-beda. Jadi saya anggap komplainan itu sangat wajar, tapi itu jadi masukan buat kita untuk lebih teliti lagi gitu. Itu. Nah kalau dari dinas Pak, kalau kita bicara masalah standar kualitas, ini ada dukungan dari pemerintah sendiri atau melalui dinas koperasi terkait sertifikasi kualitas produk dari brand yang dijual gitu Pak? Baik, memang kita Dinas Koperasi Usaha Mikro ini merupakan bertanggung jawab terhadap bagaimana berkembangnya para pelaku usaha, kemudian pembinaan terhadap pelaku usaha. Ini merupakan tanggung jawab dan tupoksi daripada
Dinas Koperasi Usaha Mikro. Makanya dibentuk Dinas Koperasi Usaha Mikro. Jadi tugas kami itu mengembangkan, membina, kemudian dia terus memberikan dorongan supaya para pelaku usaha ini terus berkembang dan meningkat, ya kan. Ada istilah yang kita kenal, semua pemirsa sudah tahu. Ada istilahnya UMKM naik kelas gitu kan. Jadi artinya tuh, mereka ini harus terus menanjak terus. Kalau mungkin mereka punya aset mungkin ya awal-awalnya ya mungkin 100 juta misalkan, ya artinya terus berkembang. Nah, ini tanggung jawab daripada Dinas Koperasi Usaha Mikro terkait dengan kualitas daripada hasil produknya, dan ini merupakan concern kami juga. Kami terus melakukan pembinaan karena Dinas Koperasi Usaha Mikro itu memiliki UPT PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di sana kita memiliki 5 konsultan. Ada konsultan pemasaran, ada konsultan keuangan, ada konsultan manajemen, ada konsultan SDM, ada 5 konsultan kita ini. Para pelaku usaha bisa berkonsultasi terkait dengan apa saja. Mungkin masalah marketing, mungkin masalah packagingnya, mungkin masalah keuangan. Bisa bertanya ke kantor Pulut kita. Kantor Pulut kita itu ada di Bengkong, pas bersebelahan dengan Hotel Golden Bay. Bengkong. Jadi bisa konsultasi apa saja ya, mungkin terkait dengan permodalan juga. Permodalan juga bisa diarahkan apakah melalui KUR, dan kita juga memiliki OPT satu lagi adalah OPT dana bergulir. Jadi kita bisa mungkin membutuhkan tambahan dana misalkan bisa melalui dana bergulir yang telah kami siapkan. Jadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kalau pelaku usaha perorangan itu bisa pinjam sampai 150 juta per orang. Ya, tetapi ini harus memenuhi syarat dan harus menggunakan agunan. Nah, tapi kalau koperasi itu bisa mencapai 300 juta. Kalau seandainya memang membutuhkan modal untuk menjalankan koperasinya, ya, tentunya juga memiliki ketentuan dan pakai agunan. Dan ini terus kami lakukan pembinaan-pembinaan seperti ini. Tentunya kita berharap ya semua masyarakat Batam ini terus menjadi pengusaha, ya kan? Saya sampaikan informasi pada kesempatan ini, negara-negara maju itu para entrepreneurnya itu sampai 12% dari jumlah penduduknya. Besar ya? 12%. Besar ya? Singapura itu hampir 8%. 8%. 1 jutaan lebih. Hampir 8%. Kita di Indonesia masih di bawah Malaysia, masih di bawah Thailand. Gitu ya, Pak. Padahal penduduk kita lebih ramai, Pak, ya? Penduduk kita lebih besar kan? Jadi para pelaku usaha kita atau entrepreneur kita itu baru mencapai 3,4%. 3,4 jadi masih kecil ya? Masih kecil kita. Presentasinya, Pak. Tapi khusus Batam, ini saya hitung jumlah pelaku usaha kita dengan jumlah penduduk Batam, itu hampir 6%. 6%? 6%, lumayan khusus ya? Batam aja. Artinya lumayan tinggi untuk rata-rata nasional ya? Iya, di atas nasional. Jadi di Batam ini banyak para pelaku usaha kita. Saya sampaikan juga pada kesempatan ini, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau itu kan hampir 2,3 juta, 2,3 lebih lah. Jumlahnya itu 2.300.000-an. 1.300.000-nya itu berada di Batam. 1 juta lebih kurang 1.300.000 itu berada di Batam. Jadi hampir 60% itu berada di Batam. Penduduk Provinsi Kepri ini 60% itu lebih kurang itu ada di Batam. Batam jadi pusat ya? Iya. Batam ini menjadi pusat ekonomi, maka berlomba-lomba para entrepreneur, para pelaku usaha ini untuk mengembangkan usahanya. Kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro terus mendorong ini. Berbagai macam pelatihan-pelatihan kami laksanakan, kami pancing, kami buka informasi-informasi yang berhubungan dengan apa saja kebutuhan daripada masyarakat kita kalau seandainya memang mau berusaha. Baik yang sudah jalan kita tingkatkan, yang baru rencana kita dorong agar mereka ini terus berkembang sehingga ya tentunya ekonomi perputaran terus
tentunya pertumbuhan ekonomi kita juga naik gitu kan. Ya, Pak, ya. Ya, itu yang kita harapkan. Ya. Baik, kalau kita bicara masalah inovasi, mungkin inovasi apa saja yang sudah Ibu Ipon jalankan untuk bertahan dan juga apa yang menjadi ciri khas dari produk dapur Davanes ini? Kalau dapur Davanes itu ya kita itu melihat momennya kayak gini ya Pak ya. Momennya ini bulan puasa, saling hantar mengantar gitu ya, dari mulai bukaan puasa gitu kan, kita bikin juga kue nampan yang macam-macam, kue jajanan pasar kita susun-susun jadi satu nampan buat jadi hantaran. Nah itu best seller di sini gitu. Jadi kita lihat momennya, kalau misalnya kayak nanti sebentar lagi udah mau lebaran, kita keluarkan juga lapis legit, lapis Surabaya itu ada. Nanti sebentar lagi orang mau mudik, kami keluarkan paket khusus mudiknya yang udah kita packing juga jadi dus, jadi bisa beli 5 dus, bisa masuk bagasi, kita bikin juga seperti itu gitu. Termasuk pisang bolen. Pisang bolen karena Batam banyak pisang, nah, kami keluarkan pisang bolen untuk cemilan khas Batam gitu. Kalau saya bikin cake pisang udah biasa, jadi saya bikin pisang bolen 3 rasa. Pisang bolen ya, pisang bolen itu bolen. Seperti apa itu pisang bolen itu? Pisang bolen itu roti isian pisang. Iya, roti isian pisang yang dalamnya. Depan ini bukan? Iya, yang ini pisang bolen namanya. Iya, pisang bolen. Iya. Oh, iya. Iya, itu di dalamnya ada keju, ada coklat melting gitu di pisang. Karena Batam banyak sekali pisang kan. Jadi kalau saya bikin cake pisang sudah biasa saya bikin pisang bolen. Tapi untuk tantangan terbesar menjalankan usaha seperti dapur Davanes di Kota Batam sini, itu kendala apa yang biasa Ibu hadapi itu? Tantangan terbesar itu biasanya harga gitu ya. Harga. Iya, harga karena dapur Davanes itu kuenya lumayan, standarnya lumayan tinggi. Rata-rata kue di sini rata-rata itu sekitar 6.000. Nah, kalau biasa kue biasa orang 4.000 bisa jual. Saya jualnya di harga 6.000. Jadi kadang-kadang ada persaingan harga gitu. Tapi dengan kita menjaga kualitas, saya yakin tetap dicari orang gitu. Ya, dengan walaupun katanya mahal, tapi tetap aja. Tetap ada segmennya di Batam. Ada segmennya gitu, bener gitu. Gimana Pak? Ini menjual tapi itu tetap mempertahankan kualitas produk walaupun kesannya itu agak mahal gitu jadinya. Iya itu tadi. Jadi memang kita harus konsisten dengan itu. Gitu. Harus konsisten. Nah, jadi kalau memang di harga kita 6.000 masih ada yang beli, tentu yang menikmati, para konsumen yang menikmati produk kita ini adalah orang-orang ya tertentu gitu, yang sudah rasanya sudah terikat gitu, tak bisa lari lagi dengan rasa yang lain gitu kan. Pak. Jadi kalau seandainya mungkin kita mengikuti pasar yang lain di sana 4.000, ya bahaya, aku jual turun juga 4.000. Ya artinya kita tak bisa berkembang gitu, ya kan. Artinya ya konsisten dengan yakin aja ya Pak. Yakin saja dengan apa yang kita rasakan. Tetapi kan kita sudah tahu nih pasar kita ini siapa ini. Dengan harga 6.000 ya orang itu ya pasti akan datang lagi, orang ini pasti akan datang lagi, ya kan. Artinya ini memang harus kita pertahankan. Namun demikian kualitas juga harus dijaga. Jangan sampai slip sedikit saja. Nah, ini akan membuat orang akan lari gitu, ya kan? Ya mungkin dengan jumlah ukuran. Ya mungkin setiap buah itu mungkin ya bagaimana menjaga ukuran sama, mungkin ditimbang bahannya kan. Iya benar Pak. Tepungnya seperti tadi. Jajanan pasar yang tadi itu apa namanya tadi itu ya, kayak roti bakar tadi itu. Basah itu roti bakar yang tadi. Roti bakar tadi itu saya yakin pasti sudah ada pasarnya gitu. Kalau kita taruh di pinggir jalan banyak pagi-pagi itu orang jualan itu kan. Taruh di situ itu tak akan bisa dibeli orang gitu. Karena rata-rata harga situ 1.000 2.000 kan. Masuk roti kita yang harga 6.000 lewat gitu. Pasar kita memang sudah ada orangnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau menurut saya konsisten dengan itu, yakin dan percaya, lanjutkan. Mudah-mudahan insya Allah. Baik nih, berarti kalau harga mahal itu relatif, tergantung siapa yang beli gitu ya. Benar. Nah, kalau untuk inovasi produk tadi ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana peran atau apa yang Ibu Ipon lakukan untuk mungkin sama-sama entrepreneur atau UMKM lain ini saling support atau seperti apa gitu? Iya. Kalau sesama entrepreneur lain, pedagang lain, malah kita saling
pesan-pesanan gitu. Iya, kita saling order. Dia ada produk apa yang saya nggak bikin, saya dasarnya juga suka jajan. Jadi saya tetap juga order ke mereka tuh tetap gitu. Jadi saling support. Jadi karena kota Batam ini kotanya kecil ya Pak ya, bukan kota besar. Jadi kalau untuk bersaing, saling menjelekkan, menjatuhkan itu bukan prinsip saya pribadi. Karena saya sangat suka orang yang sesama bisnis kuliner tuh menggeliat tuh saya seneng gitu. Jadi kami malah ikut jajan gitu. Jadi kayak bukan puasa gini, kita jajan juga di bazar. Walaupun di sini bikin kue. Iya bener gitu. Nah kalau untuk produk dapur Dapanis ini sudah kemana aja Bu? Pemasarannya sudah sampai mana gitu? Saya kendalanya tuh di Batam itu kita nggak bisa kirim ya, ya Pak ya. Itu kendala nomor satu aja yang saya hadapi karena saya punya produk. Bisa kirim, tapi kena pajak. Ya itulah. Jadi saya mau ngirim itu ke mereka tuh nggak bisa. Rata-rata saya selalu bilang sama customer saya, kalau memang kalian pengen bawalah hand carry. Saya bilang gitu, jemput sendiri, gitu ya, hand carry. Karena kue kami ini nggak bisa kami kirim. Selain produk kami ini sangat rentan resiko dan kita juga nggak tahu nanti di perjalanan seperti apa, saya juga nggak mau ambil resiko gitu. Jadi mereka yang niat beli pasti mereka mau nih nenteng. Hand carry bawa ke Jakarta, ke Surabaya, bahkan kami punya kue sudah sampai ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, mereka bawa gitu. Udah antar benua ya Pak? Iya, sudah mereka bawa. Jadi mereka anaknya yang di sana udah pernah makan di sini, terus akhirnya tinggal di sana. Kalau dari Batam mereka kunjungin anaknya, mereka bawa kue dari kita gitu. Cuma untuk skala besar mungkin belum bisa, iya. Tapi kalau yang dekat-dekat, misal kayak Singapura, Malaysia. Hand carry juga, mereka hand carry. Ada satu kafe di Johor, dia buka kafe di Johor, orang Indonesia. Mereka ambil kue kita, supply dari sini. Iya, supply dari sini. Jadi ambil roti ini setengah matang, frozen, mereka jual di sana. Mereka goreng kembali di sana. Jadi rutin dia pakai, tetap dia pakai just tip kapal, hand carry juga Pak. Nggak bisa kita kirim gitu. Tapi kalau untuk pemasaran di Batam ini sudah bisa ditemukan juga, udah kerjasama dengan supermarket modern yang ada di Batam? Sejauh ini belum, karena ini kue basah ya, jadi kue basah itu lebih rentan kalau dititip di supermarket gitu ya. Jadi tetap kami pasarkan sendiri dulu gitu, dengan tapi belakangan ini udah hampir 1 bulan ini udah banyak yang datang ke sini langsung. Mungkin gitu. Mungkin mereka pikir ini udah nggak online lagi, kayaknya ada tokonya bisa beli. Jadi akhirnya apa yang kita display itu selalu laku gitu. Jadi habis juga. Padahal saya nggak buka toko offline. Saya kadang-kadang kalau pesanan banyak ini semua penuh Pak, penuh kue. Ya kan udah nggak ada tempat lagi, udah kotak, udah kue semua, udah tinggal packing. Kita nggak bisa layanin orang yang datang kadang. Jadi saya sarankan order dulu H-1 kami akan siapkan yang fresh gitu. Baik, Bu Ipot, Pak, dan ini kita tahan lagi bincang-bincang kita mengenai membangun brand lokal di Batam. Dan pemirsa Batam City, dialog kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga
salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporarir. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya, Bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita masuk di segmen ketiga, bagaimana membangun brand lokal di Kota Batam. Masih bersama Bapak Heri Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta Ibu Ipon Malonda yang merupakan owner dari Dapur Dapanes. Kita masuk segmen ketiga, saya ke Ibu Ipon. Ini kan Dapur Dapanes ini udah cukup lama hadir di Batam gitu. Tapi ke depannya mungkin cita-cita Ibu Ipon sini untuk Dapur Dapanes seperti apa nantinya? Iya, goalnya saya ya semakin ke depannya tuh semakin besar, saya bisa merekrut karyawan lebih banyak lagi. Jadi Dapur Dapanes lebih dikenal lagi di masyarakat Kota Batam gitu kan. Jadi sehingga bisa membuka lowongan kerja yang banyak buat masyarakat Batam. Baik. Nah, kalau dari Pak Hendy, Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri di tahun 2025 ini ada program apa saja, Pak, untuk para pelaku UMKM di Kota Batam, baik yang baru memulai usahanya atau yang sudah berjalan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun 2025 kita Dinas Koperasi Usaha Mikro melaksanakan berbagai macam program. Pertama, program yang masuk dalam rencana kerja dari Dinas Koperasi Usaha Mikro. Yang pertama saya sampaikan berbagai macam kegiatan pelatihan. Ya, jadi setiap tahun ada pelatihan, Pak, ya? Ada. Karena memang saya sampaikan jumlah pelaku usaha di Kota Batam ini hampir 80.000, Bu Ivon. Banyak ya, Pak. Pelaku usaha di Kota Batam ini hampir 80.000. Itu 70% itu bergerak di bidang kuliner. 80.000 ya, Pak. Selebihnya itu ada craft. Berarti kuliner jadi primadona ya, Pak, ya? Kuliner jadi primadona. Itu dari data kementerian kami lihat. Jumlah pelaku usaha di Kota Batam hampir 80.000. Besar ya, Pak. Nah, dari data kementerian. Lebih kurang 70%-nya itu kuliner. Kalau kita lihat sajalah malam-malam, jalan di pinggir-pinggir jalan itu, tenda-tenda. Itu termasuk ya, Pak? Itu termasuk, itulah yang didata oleh apa namanya tuh ya? Lembaga survei. Lembaga survei kan, nah itu yang didata. Jadi memang kita di Kota Batam ini menjadi tantangan besar, terutama
kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Iya, di benar, samping kita harus melakukan pembinaan, Iya, kita harus benar. mendorong, Iya. kita juga harus menata. Iya. Yang sampai Batam ini tata letaknya para pelaku usaha ini tidak pada tempatnya kan. Iya. Ini menjadi resah juga para tamu-tamu yang datang ke Batam gitu kan. Ini merupakan bagian. Itu program kita yang pertama. Dari Renja kita melaksanakan berbagai pelatihan. Kita tetap tahun kemarin kita juga melaksanakan pelatihan, tapi kan tidak semua pelaku usaha yang jumlah 80.000 itu bisa ikut. Jadi kita bergantian. Jadi kami bisa melaksanakan kegiatan pelatihan terkait dengan packaging. Packaging. Nanti ada pelatihan terkait dengan bagaimana marketing. Penting itu, Pak. Marketing. Kemudian nanti pelatihan yang berhubungan dengan manajemen. Manajemen SDM misalkan, manajemen keuangan misalkan, ya kan, misalkan ibu memiliki 4 anggota, ibu harus memiliki jiwa, harus memahami bagaimana manajemen SDM anggota ini harus dikelola dengan baik, gitu kan. Yang sampai mereka merajuk, datang 1 hari, 2 hari tak datang, pening ibu nanti, ya kan. Dan jangan juga terlalu diberi apa istilahnya itu kalau bahasa kita kan dikasih target gitu. Betis orang ini mau paha katanya kan. Jadi hati buta jantung ya. Jadi artinya tuh mereka terlalu manja gitu kan. Manajemen itu juga kita lakukan berbagai macam diklat gitu kan. Nah, itu yang pertama terkait dengan pengetahuannya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ya mungkin kebutuhan modal. Tahun 2025 dengan baru dilantiknya Wali Kota baru terpilih, Bapak Dr. Amsakar Ahmad, SOS MSI dengan wakilnya Ibu Li Claudia Chandra itu memiliki 5 program prioritas. Satu di antara dari 5 program prioritas itu adalah memberikan bantuan modal permodalan kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Itu kita siapkan untuk 1.000 para pelaku usaha. Maksimal pinjaman modal yang diberikan itu 20 juta. 20 juta. Nah, 20 juta dengan bunga 0%. Jadi nanti jadi nanti para pelaku usaha ini bisa langsung ke bank yang perbankan, bank yang kami tunjuk nantinya. Sekarang kami masih melakukan koordinasi, kami masih membuat regulasinya. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah mungkin habis Lebaran, awal April kita sudah launching. Jadi para pelaku usaha, baik pemula ataupun mungkin yang sudah berjalan ingin menambahkan modal usahanya, bisa langsung bermohon ke bank yang kami tunjuk nantinya. Maksimal 20 juta, bunga 0%, bunga kami yang tanggung, bunga pemerintah Kota Batam tanggung. Jadi mereka pinjam 20 juta, itu masa pinjamnya selama 2 tahun maksimal. Mereka hanya mengembalikan pokoknya saja setiap bulan, bunganya pemerintah Kota Batam yang bayarkan. Meringankan UKM, meringankan para pelaku usaha UKM. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwasanya bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Batam, silakan terus mengupdate informasi ini sampai waktunya nanti kalau memang membutuhkan modal tersebut dapat langsung ke perbankan yang kami tunjuk nanti. Itu untuk 1.000 para pelaku usaha. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Amin. Amin. Ya, Kota terbatas ya, cepat ya Pak gitu. Iya, insyaallah. Dan Bu Ipa, ini kalau mau dapat produk dari Dapur Dapanis ini bisa kemana aja? Mungkin IG-nya apa? Ini alamat ini. Oh iya. Ya, toko kita ada di Orchid Business Center, Blok C2 nomor 5, dan bisa kontak di nomor WA admin kita di 0877 91 400 677, dan bisa langsung DM ke sosmed kita di Facebooknya Dapur Davanes dan Instagramnya Dapur Davanes, juga TikToknya Dapur Davanes. Itu. Nah, silakan. Itu tadi promosinya. Nah, kalau untuk pesannya nih untuk pemerintah Kota Batam, mungkin harapan ke depannya, dukungan untuk para pelaku UMKM di Kota Batam seperti apa? Ibu mewakili UMKM di Kota Batam. Iya. Pesannya saya ya lebih sering-sering kayaknya bikin bazar, Pak.
Karena bazar itu menurut saya kita langsung ketemu customer, ya walaupun gimana 1 minggu aja atau 3 hari aja itu sebenarnya bentuk promosi yang paling cepat menurut saya ya, karena bazar itu kita langsung tahu selera pasar tuh seperti apa sebenarnya. Misalnya kita hari ini bikin kue yang lain, Bu cari bikin yang begini dong. Nah itu kan itu udah masukan buat kita. Jadi kita langsung tahu selera pasar pas di acara bazar. Menurut saya seperti itu. Jadi terus langsung kita bisa kontak-kontakan, nomor WA-nya bisa. Jadi kita langsung berhubungan dengan customer. Menurut saya bazar paling efektif untuk promosi. Jadi lebih sering-sering buat pemerintah buat bikin bazar, ya kan begitu. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak untuk 2025 ini, bazar kapan gitu? Jadi informasi masukan daripada Ibu Yvonne ya tentunya kami melakukan kegiatan bazar, karena kegiatan bazar ini memang kita tidak butuh penganggaran khusus gitu. Jadi kita bisa jalankan dengan cara swakelola gitu kan. Ya, tetapi khusus untuk tahun 2025 ini kita di akhir tahun nanti akan melaksanakan kegiatan Gebiar UMKM. Mungkin jadi Gebiar UMKM ini kita dapat laksanakan 2 tahun sekali. Jadi 2024 kemarin kita tidak bisa melaksanakan itu. Kita pernah melaksanakan tahun 2023. Di tahun 2025 ini dapat kita melaksanakan kegiatan Gebiar UMKM. Di sana memang berkumpulnya para pelaku usaha kuliner, craft, keren itu, kemudian kerajinan, termasuk juga jasa berkumpul di setempat. Kalau dulu kami laksanakan di Dataran Engku Putri. Iya, pas itu Pak. 2 tahun lalu Gebiar UMKM tahun 2025 ini kita laksanakan. Kemudian juga kita akan melaksanakan kegiatan bazar di Bengkong nanti. Bengkong ya? Kita akan melakukan kegiatan bazar di Bengkong, bazar kuliner dan bazar-bazar lainnya. Di Kota Batam ini merupakan tempat para pelaku usaha melaksanakan kegiatan bazar ataupun expo yang dilaksanakan oleh IO tertentu. IO kadang-kadang dari Jakarta, IO kadang dari Medan. Nah, mereka melaksanakan kegiatan expo di Batam. Mereka mengundang para pelaku usaha dari Kalimantan, para pelaku usaha, dan sering dilaksanakan. Mungkin Bu Yvonne nanti kita setelah kegiatan ini kita saling kenal, kita saling tahu. Artinya itu kita informasi-informasi bazar nanti kami akan informasikan. Siapa? Ya mudah-mudahan ke depan Bu Yvonne bisa bergabung dengan berkolaborasi ya. Semangat saya. Mungkin sedikit Bu pesannya untuk para pelaku UMKM pemula. Dan ini kan udah lama menjalankan usaha dapur dapat di sini. Hal-hal apa yang perlu mereka perhatikan untuk bisa bertahan menjalankan usaha sejenis mungkin ya di Kota Batam? Intinya terus semangat, keep going, jangan menyerah. Kadang rezeki kita nggak tahu, hari ini sepi, besok rame banget sampai kita nggak bisa terima orderan. Gitu. Jadi tetap semangat, nggak boleh menyerah. Kalau kita di kuliner ini ibarat kata tuh jalanin aja gitu. Tetap jalanin, tetap semangat gitu. Sepi kita jalanin, rame, alhamdulillah. Tapi Ibu Yvonne sendiri ini menjaga moodnya seperti apa sih gitu? Saya menjaga mood saya itu karena saya bekerja by passion saya Pak. Walaupun saya kuliahnya bukan baking, saya kuliah di Sospol ya, tapi saya tuh baking itu udah seperti passion saya. Jadi satu hari aja saya mau masuk dapur tuh. Walaupun badan capek tetap saya kerjakan gitu, karena passion. Jadi memang penting untuk menemukan passion kita gitu. Jadi tiap hari dikerjain nggak bosan. Hari Minggu harusnya kita tutup toko. Kalau ada orderan urgent tetap saya kerjakan, gitu, semangat aja gitu. Ini Pak, gimana Pak tanggapannya mengenai UMKM ini harus punya passion gitu Pak? Iya, ya gitulah. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, jadi memang kita melakukan usaha apa saja, itu kita kenali diri kita dulu. Setuju. Kemana arahnya kita ini? Iya kan, kalau kita arah kita ini misalkan fashion, misalkan pakaian, baju misalkan, usahakan usaha kita itu dekat-dekat ke sana, nggak jauh-jauh dari situ ya Pak? Benar. Jangan hobi kita menjahit, suka kita menjahit, tapi usaha yang kita lakukan lari dari itu gitu. Kadang-kadang kurang fokus gitu. Karena bukan fashionnya kita, bukan hobinya kita. Nah ini kadang-kadang tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga banyak bisa, gitu, orang yang seperti itu. Dia tidak hobi di situ, tetapi dia bisa memanage, yang mengerjakan itu kan bukan dia, tapi anggota-anggotanya kan.
Ya. Tapi mungkin nggak sepenuh hati gitu. Tak sepenuh hati. Tapi lebih enaknya itu di mana fashion kita, di sana kita akan lakukan usaha seperti Bu bilang tadi, fashion baking katanya kan. Iya. Capek-capek pun dikerjain ya Bu ya. Dan nggak ada capeknya bisa dibilang. Ya kan kadang orang heran, minum vitamin apa kok nggak capek-capek. Kalau lihat kue kita posting sebanyak itu bisa dikerjain, bisa. Yang penting semangat ya. Gitu. Karena udah mainan hari-hari gitu. Baik ya, terima kasih Pak Eni, terima kasih Bu Ipon untuk waktunya hari sudah berbagi di Pemirsa di Rumah, dan terima kasih Pak untuk waktunya juga hari ini dan berbagi dengan Pemirsa di Rumah terkait bagaimana membangun brand lokal di Batam dan bagaimana mempertahankan brand yang sudah kita jalankan sehingga bisa berkembang seperti berkembang lama dan makin berkembang tentunya. Baik, bisa Batam TV, demikian yang khusus kita kali ini terkait membangun brand lokal. Akhir kata, saya Mas Syari, staf tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.